Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tadabbur kita yang pada hari ini tanggal 9 April, harinya Kamis Legi. Kita masuk di dalam surat Al-Ahzab, surat nomor 33, ayatnya ayat 7 sampai dengan ayat 15. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya juga mengucapkan selamat berulang tahun kepada saudara-saudara yang lahir pada tanggal 9 April ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan umur panjang yang barokah. Juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan limpahan rezeki, memberikan keselamatan, kesehatan, kedamaian, kesejahteraan, serta ketenteraman lahir dan batin kepada kita semua, utamanya kepada saudara-saudara yang tengah berulang tahun. Saudara-saudara, saya juga memohon bantuannya agar dengan tulus ikhlas dapatlah diberikan subscribe kepada video-video pada Kreweng Aji Channel ini, demi kelangsungan dan perkembangan daripada channel yang kita cintai ini, yang selalu mentadabburi Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita semuanya. Semoga dengan memberikan subscribe kepada video-video pada Kreweng Aji Channel ini, Kreweng Aji Channel dapat terus eksis di dalam media yang kita cintai ini, dan semoga dapat meningkatkan mutu dan kualitas daripada channel ini. Juga tidak lupa kepada saudara-saudara, sudilah memberikan saran dan kritiknya demi kemajuan channel ini. Jika ada kesalahan ataupun kekilapan saya, mohon diberikan sarannya di kolom komentar yang telah tersedia. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keikhlasannya memberikan subscribe kepada channel yang kita cintai ini. Tidak lupa juga saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan tadabbur kita pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aqadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim
wa Musa wa Isa bin Maryam wa aqadna minhum misyaqan ghalidha liyas'ala sadiqina ma an sidqihim wa dalil kafirina adzaban alima ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi alaikum idja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihon wa junudalam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzagatil absharu wa balaghatil qulubul hanazira wa tatonuna billahi idununa hunalika abduliyal mu'minuna wa julzilu zilzalan sadida wa id yaqulul munafiquna walladina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu ila gurura wa id qalat ta'ifatum minhum ya ahla yash'aribu lamu qamalakum farji'un wa yashtagdinu farikum minhum nabiya yakuluna inna buyutana aurah wa ma hiya bi aurah in yuriduna illa firara walau dukhilat alaihim min aqdariha summa su'ilul fitnata la'atauha wa mata labasu biha illa bashira walaqad kanu ahadullaha min qablu la yuwalunal adbaro wa kana ahdullahi mas'ula Shadaqallahul adzim. Artinya dengan menyebut Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, dan tatkala kami mengambil perjanjian dari para nabi dan engkau, dan dari Nuh dan dari Ibrahim dan dari Musa dan dari Isa anak Maryam, dan kami mengambil dari mereka perjanjian yang penuh khidmat agar ia menanyakan kepada orang-orang yang tulus akan ketulusan mereka,
dan ia menyiapkan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah kepada kamu tatkala pasukan gabungan besar mendatangi kamu, maka kami turunkan kepada mereka angin puyuh, pasukan yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah senantiasa yang maha melihat apa yang kamu lakukan. Tatkala mereka mendatangi kamu dari atas kamu dan dari bawah kamu, dan tatkala penglihatan berubah menjadi suram, dan hati naik sampai ke tenggorokan, dan kamu mulai mengira yang bukan-bukan terhadap Allah. Disitulah kaum mukmin diuji dan diguncangkan dengan guncangan yang keras. Dan tatkala kaum munafik dan orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit berkata, Allah dan utusannya tidak menjanjikan kemenangan kepada kami kecuali hanya tipu daya. Tatkala segolongan di antara mereka berkata, wahai penduduk Yatsrib, kamu tidak dapat membuat pertahanan, maka pulanglah. Dan segolongan di antara mereka meminta izin kepada Nabi. Mereka berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka dan itu tidak terbuka. Mereka hanyalah hendak lari. Dan apabila dimasukkan musuh kepada mereka dari daerahnya yang jauh, lalu mereka diminta supaya berperang melawan kaum muslimin, niscaya mereka akan mengerjakan itu. Dan mereka tidak akan bertinggal di situ kecuali hanya sebentar. Dan sesungguhnya sebelum itu mereka telah membuat perjanjian dengan Allah bahwa mereka tidak akan berbalik punggung, dan perjanjian dengan Allah pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah arti dan makna pada surat Al-Ahzab surat 33 ayat 7 sampai dengan ayat 15. Sekarang kita masuk pada penjelasan dari ayat-ayat yang tersebut tadi itu. Penjelasan pada ayat 7. Pada umumnya orang mengira bahwa perjanjian yang diisyaratkan di sini ialah bertalian dengan penyampaian risalah yang ditugaskan kepada para nabi. Tetapi lihatlah di dalam surat nomor 3 ayat 80, di sana diterangkan bahwa Allah membuat perjanjian dengan para nabi, tetapi perjanjian itu bertalian dengan kedatangan Nabi suci Muhammad SAW yang diisyaratkan di dalam kitab
buatan pasal 3 ayat 21 dan di tempat lain. Dapat pula dilihat di dalam tafsir nomor 458 yang membahas persoalan itu sepenuhnya. Ternyata bahwa perjanjian yang dikatakan telah dibuat dengan Nabi suci Muhammad SAW ini bertalian dengan kebenaran Nabi suci Muhammad SAW terhadap semua wahyu atau kitab suci yang sudah atau kitab suci pada zaman sebelum Nabi suci Muhammad SAW, khusus bagi Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa dicantumkan nama-namanya karena beliau adalah orang-orang yang penting. Penjelasan pada ayat 9. Peristiwa yang diriwayatkan di dalam rukuk ini dan sebagian rukuk berikutnya adalah peristiwa pengepungan kota Madinah oleh pasukan gabungan yang terdiri dari kaum Quraisy dan para sekutunya, yaitu kabilah Ghaifan, Asyja dan Murrah, Farajah, Sulaim, dan Bani Sa'd dan Asad, dibantu oleh kaum Yahudi yang terdiri dari kabilah Bani Nadir dan Bani Quraisyah. Kabilah yang tersebut belakangan ini telah membuat perjanjian persekutuan dengan kaum muslimin. Menurut berbagai cerita, seluruh pasukan gabungan berjumlah 10 sampai 20.000 orang pasukan. Sedangkan kaum muslimin hanya berjumlah lebih kurang 1.300 atau 1.400 orang pasukan. Nabi suci Muhammad SAW memutuskan untuk tetap tinggal di kota Madinah dan untuk melindungi kota dari serangan musuh yang kuat, digalilah parit di sekeliling kota. Pertempuran berlangsung hingga beberapa hari. Kemudian datanglah angin topan pada suatu malam dan musuh lari tunggang langgang tanpa mendatangkan kerugian di pihak kaum muslimin. Selanjutnya, yang dimaksud ialah topan yang menyebabkan para musuh lari. Tuan Muir berkata sebagai berikut, jiwanya lesu dan hilang keberaniannya pada malam harinya diserang udara dingin dan angin topan. Badai dan hujan menyerang tanpa ampun perkemahan mereka. Angin topan meningkat menjadi angin puyuh. Api menjadi padam. Tenda-tenda berterbangan. Alat-alat untuk masak dan perlengkapan yang lainnya berantakan di mana-mana. Selanjutnya, bala tentara yang tidak kelihatan inilah sebagai malaikat yang membuat hati para musuh hilang keberaniannya.
Angin topan saja tidak dapat membuat 10.000 orang dari pasukan musuh lari tunggang langgang sekiranya mereka tidak dibikin hilang keberanian mereka dengan cabarnya serangan mereka terhadap kaum muslimin yang terkepung. Bantuan malaikat itu merupakan janji Allah yang disebutkan di dalam surat nomor 3 ayatnya 124. Selanjutnya penjelasan pada ayat 10. Kabilah Ghatfan berkemah di sebelah timur kota Madinah di lembah yang tinggi, dan kaum Quraisy berkemah di sebelah barat kota di lembah yang rendah. Penglihatan menjadi suram dan hati sampai ke tenggorokan. Ini mengandung arti bahwa kaum muslimin merasa takut. Yang ini adalah wajar jika suatu pasukan kecil harus menghadapi pasukan yang jauh lebih besar. Pikiran yang bukan-bukan artinya orang-orang yang hatinya lemah dan orang-orang munafik merasa khawatir bahwa janji Allah tidak akan menjadi kenyataan dan bahwa pasukan musuh akan menghancurkan mereka. Adapun pikiran kaum mukmin dapat dilihat pada ayat 22 yang berikutnya. Kemudian penjelasan pada ayat 12. Ramalan Quran suci tentang kemenangan akhir agama Islam dan keunggulan kaum muslimin bukanlah sabda yang kabur, melainkan sabda yang terang dan tegas. Hal ini dapat dilihat dari apa yang diucapkan oleh kaum munafik yang diuraikan di dalam ayat ini. Janji tentang kemenangan Islam dan kaum muslimin telah diundangkan, tetapi keadaan tidak mengizinkan terpenuhinya janji itu. Karena sebab itu orang-orang yang lemah hati berkata bahwa janji kemenangan itu hanya diberikan untuk menipu mereka. Hendaklah dicatat bahwa orang-orang yang lemah hati yang tidak percaya kepada kemenangan akhir agama Islam di sini disamakan dengan kaum munafik. Selanjutnya adalah penjelasan ayat 13. Yatsrib adalah nama kota Madinah sebelum Nabi suci Muhammad SAW hijrah ke kota itu. Setelah Nabi suci Muhammad SAW hijrah ke situ, kota Yatsrib dinamakan Madinatun Nabi. Artinya kota Nabi suci, lalu dipendekkan menjadi Madinah. Kemudian kembali kepada penyembahan berhala untuk menyelamatkan hidup kamu, atau mundur ke belakang dan pulang ke rumah.
penjelasan selanjutnya adalah penjelasan ayat 14. Ayat ini menggambarkan keadaan kaum munafik yang mengemukakan alasan untuk tidak ikut bertempur melawan musuh-musuh Islam. Jika ada musuh yang masuk ke kota dan meminta kepada kaum munafik supaya bahu-membahu memerangi kaum muslimin, mereka pasti meluluskan permintaan itu dan siap bertempur. Kalimat terakhir ayat ini menerangkan bahwa kaum munafik bahkan mau meninggalkan kota Madinah untuk menyerang kaum muslimin, dan mereka tidak menghiraukan lagi untuk melindungi rumah mereka. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah tadabbur kita pada surat Al-Ahzab, surat nomor 33 ayatnya 7 sampai dengan 15. Kita sambung lagi pada tadabbur yang lainnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.